Shalom, nama saya Samuel Rani Dewantara dari kelas 12 IPA 1 dari SMA Angkasa. Saya akan melaksanakan ujian praktek pendidikan agama Kristen. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Kita mau menundukkan hati kita. Kita mau katakan hadirat Tuhan yang kami rindukan. Hadirat Tuhan yang menguatkan kami setiap kami menghadapi masalah. Hadirat Tuhan yang kami cari. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Engkau yang selalu hadir di setiap kami melangkah, di setiap kegiatan apa yang kami lakukan. Engkau selalu hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Berikanlah kami fokus hanya tertuju kepada Engkau Yesus Tuhan. Bukan cuma mendengar, tapi kami mau melaksanakannya Tuhan. Kami ingin menjadi garam dan terangnya manusia di dalam Engkau Yesus, dan kami ingin menjadi alat kerajaan Engkau Tuhan, baik sebagai guru dan sebagai siswa Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengetahui dan mengerti rencana Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Berikan nikmat marifat hanya daripada-Mu Tuhan kepada siapapun yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh pujian tadi, amin. Kita pastinya harus berapi-api dalam memuji nama Tuhan, amin. Walaupun dalam masa pandemi, kita harus tetap setia memuji nama Tuhan. Oke, jadi tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang kekhawatiran atau anxiety. Pastinya setiap orang mengalami anxiety, walaupun sudah gelar pendeta sekalipun gitu. Rasanya rasa khawatir itu pasti selalu menghantui saudara gitu. Baik tentang masa depan, tentang jodoh, tentang ujian mungkin bagi siswa, tentang apa yang hendak saya makan dan minum besok, banyak sekali. Nah, pembacaan kita pada hari ini saya ambil di dalam Matius 6 ayat 25-33. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu ayatnya ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi di sini ada 3 poin yang mau saya bagikan ke saudara. Yang pertama, yaitu khawatir. Pada ayat ini menyatakan tentang kekhawatiran akan kebutuhan hidup. Jadi di ayat ini kita fokus terhadap sudut pandang kekhawatiran orang Kristen dari sudut pandang Alkitab itu sendiri, dari sudut pandang firman Tuhan itu sendiri. Yang pertama tadi adalah khawatir akan kebutuhan hidup. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan dari burung yang tidak menabur dan tidak menuai pun itu diberkati oleh Tuhan. Artinya dia dilindungi, dia diberi makan oleh Tuhan. Lalu ada bunga bakung yang di ladang
Ia tanpa bekerja dan memintal, tetapi ia didandani oleh Tuhan dengan sangat cantiknya pada musim semi. Ya, burung yang tidak menabur dan tidak menuai, dan bunga bakung yang tidak bekerja dan tidak memintal saja diberkati oleh Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya yang berharga, teman-teman. Apalagi kita yang merupakan biji mata Tuhan, teman-teman. Kita pasti akan diberkati dan kita pasti selalu saja ada berkat-berkat Tuhan yang mungkin tanpa kita sadari itu adalah suatu pemberian Tuhan yang luar biasa, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi jangan khawatir akan kebutuhan hidup saudara. Lalu yang kedua, khawatir akan kemiskinan. Makanya Tuhan di ayatnya ke-25 sampai 34 ini Tuhan Yesus berkata bahwa jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di surga. Ya, banyak sekali orang yang mengejar-ngejar harta sampai 24 jam penuh. Ia bekerja keras untuk memperoleh hartanya yang berlimpah. Lalu bagaimana dengan harta di surga, teman-teman? Ya, untuk apa kita fokus ke materi dunia? Ya, untuk apa kita fokus untuk memperoleh harta yang banyak? Itu kalau kita melupakan Tuhan, kalau kita melupakan sumber kasih, sumber kemurahan, sumber berkat. Kalau kita melupakan itu semua, Tuhan pasti bisa dengan sekali Tuhan bisa melenyapkan gitu harta-harta saudara gitu. Suatu saat pasti Tuhan mampu untuk melakukan itu, teman-teman. Jadi jangan melupakan Tuhan, jangan menggunakan kekuatan saudara sendiri, karena saudara nggak mampu, karena saudara itu lemah. Kita pada dasarnya, kita manusia pada dasarnya itu lemah. Yang menguatkan adalah Tuhan. Amin. Jadi apakah saudara sudah tidak khawatir tentang kemiskinan? Hal itu bisa Anda jawab di pribadi masing-masing. Lalu yang ketiga, khawatir akan masa depan. Sejatinya saya khawatir akan masa depan saudara. Tapi karena saya kelas 12 ya, kelas 12 itu lagi pusing-pusingnya menentukan perguruan tinggi, menentukan masa depan saya akan menjadi seperti apa sih. Tapi di dalam Alkitab tidak boleh khawatir, karena masa depan kita sudah ada di tangan Tuhan. Masa depan kita, rencana apapun yang direncanakan manusia itu gak akan terwujud kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik bagi saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, Tuhan, atas berkat taburan firman Tuhan yang udah Tuhan bagikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan berbicara Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang udah Tuhan bagikan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Semoga ini menjadi rema dan materaikan Tuhan firman ini Tuhan ke dalam kehidupan kami, ke dalam pikiran dan ke dalam hati kami Tuhan, sehingga firman Tuhan ini gak berhenti sampai di telinga saja Tuhan, tetapi bisa kami implementasikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kami gak akan khawatir tentang apa yang akan kami pakai, apa yang akan kami minum, apa yang kami makan Tuhan, apa masa depan kami akan menjadi seperti apa Tuhan, karena Tuhan udah merencanakan semuanya. Tuhan udah merencanakan yang terbaik bagi kita Tuhan. Biarkanlah kehendak Engkau yang jadi dan bukan kehendak manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami saat ini telah berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk memuji Tuhan melalui lagu ini. Kita mau katakan, sungguh indah rencana Tuhan bagi kehidupan kami, bagi masa depan kami. Kami gak perlu khawatir lagi Tuhan, karena rancangan Engkau memang sungguh indah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sabar dan Kau dekat, katakan, dan Kau dekat. Kita
Katakan bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan dan berharganya Engkau Yesus, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Katakan sungguh indah Yesus Tuhan. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku, sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang udah Tuhan kasih Tuhan, yang Tuhan sudah tabur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kau sertai Tuhan, agar siapapun yang mendengarnya Tuhan, agar dapat menjadi rema Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, agar kami gak menjadi khawatir lagi Tuhan, agar kami senantiasa Tuhan berpegang teguh dan mengerti rencana Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu berjalan bersama Engkau, ajar kami untuk selalu mengerti rencana Engkau akan menjadi seperti apa Tuhan, karena kami tahu rencana Engkau selalu mendatangkan kebaikan Tuhan, gak mendatangkan kecelakaan Tuhan. Dalam nama yang kudus Tuhan, saya mau berdoa Tuhan buat jemaah angkasa Tuhan, yang agar dapat berjaya lagi Tuhan, agar di masa pandemi ini Tuhan, kegiatan PAK Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan. Berkatilah Tuhan kami sebagai anak-anak yang mengikuti pelajaran agama Kristen Tuhan, agar dapat memiliki hati yang rindu, hati yang haus akan firman Tuhan, hati yang mau dibentuk Tuhan. Berikanlah Tuhan kami telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan dengar-dengaran akan kehendak Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, haleluya, amin.